Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Flying Dekcrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival horror berjudul The Descent yang dirilis pada tahun 2005. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan menakutkan sekali. Dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, crat cret crot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan tiga orang perempuan bernama Sarah, Juno, dan Beth yang habis melakukan arung jeram. Terlihat di sana Sarah sudah ditunggu oleh suami dan anaknya yang bernama Paul dan Jessica. Saat Paul menarik tangan Juno ke atas batu, di sini Anda bisa melihat ada perbuatan tidak wajar yang dilakukan Paul terhadap Juno, apalagi ketika Juno menatapnya dengan tatapan lain. Ada apa sih sebenarnya di antara mereka? Ya, kita akan cuek saja. Saat itu Sarah beserta suami dan anaknya pulang terlebih dahulu. Dalam perjalanan Sarah membicarakan kepada Jessica tentang perayaan ulang tahunnya nanti malam. Namun ketika Sarah bertanya kepada Paul kenapa dia melamun, tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak mobil mereka yang mengakibatkan Paul dan Jessica tewas. Setelah berada di rumah sakit, Sarah terbangun kemudian mencari Jessica. Akan tetapi Beth mengatakan bahwa Jessica dan Paul sudah tewas. Mendengar kabar demikian dari Beth, tentu saja Sarah merasa sedih dan hampir tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Satu tahun kemudian, Sarah dan Beth pergi ke pegunungan Apresian untuk menemui Juno dan teman-teman yang lainnya, di mana esok harinya mereka akan melakukan petualangan menjelajahi gua. Dalam perjalanan, Beth mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua tidak perlu melakukan hal tersebut. Lebih baik kembali ke kota lalu masuk ke sebuah bar dan meminum tuak sepuasnya, mungkin itu lebih mengasihkan. Mendengar perkataan tersebut dari Beth, Sarah pun tidak menyangkal, akan tetapi dirinya sudah terlanjur janji sama Juno. But I'm not going to be the one to tell Juno. Sesampainya di sana mereka pun disambut baik oleh Juno. Juno mengatakan kepada Sarah bahwa di dalam dirinya sudah ditunggu oleh Rebecca dan Sam. Sam can't wait to see you. Why don't you go in? Okay. Maybe. Yeah. Yeah. Hello. Hey. Hello. Sam, thank you so much for your letter. Sorry I couldn't be there, you know. Selain Rebecca dan Sam, di sana juga ada Holly. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun bersulang meminum tuak racikan BSC. Anyway, cheers. Here's to our adventure. Cheers. Paginya sebelum pergi mereka melakukan foto bersama untuk kenang-kenangan, yang mana saat itu Sarah satu mobil dengan Juno dan Beth, sementara Holly satu mobil dengan Sam dan Rebecca. Di tengah perjalanan Beth menanyakan kepada Juno apakah ini jalan yang benar. Juno pun menjawab bahwa ini memang jalan yang benar karena dirinya tidak pernah salah dalam memilih jalan selama hidupnya. Dan gua yang akan mereka jelajahi kali ini adalah Gua Boreham. Worm caves. What are boredom caves? Selepas menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berhenti di suatu tempat. Kemudian mereka berjalan menuju gua yang akan mereka jelajahi. Come on, keep up. Juno, we're there yet? The river about half a mile. Hallucinations, visual and oral. Setelah menyusuri sungai, akhirnya mereka sampai di muka gua yang dituju tanpa buang-buang waktu, di mana saat itu juga mereka langsung turun ke bawah satu persatu menggunakan tali yang mereka bawa. It's beautiful. Piece of piss. When easy. Ketika semuanya sudah berada di bawah, kemudian mereka pun masuk ke lubang kecil yang sangat gelap hingga sampailah mereka di tempat yang lumayan luas.
find anything. Lalu mereka beristirahat sejenak di tempat tersebut. Saat sedang makan sambil menangis, di sana Juno meminta maaf kepada Sarah karena waktu Sarah kecelakaan dirinya tidak sempat menjenguk Sarah ke rumah sakit. Akan tetapi Sarah tidak menanggapi permintaan Juno tersebut. Dirinya malah pergi untuk mencari jalan selanjutnya yang akan mereka lewati. Okay. Yeah, okay. Don't go too far. Setelah mendapatkannya, Sarah pun langsung memanggil mereka. Di sana Rebecca mengatakan kepada Juno, kenapa gua Boreham ini pada kenyataannya tidak sama dengan gambar yang ada di buku. Juno pun menjawab, itulah sebabnya dia tidak percaya dengan buku karena buku kebanyakan teori dan hanya omong kosong belaka. That's why I don't trust books. Leaves too much room for interpretation. Dan yang pertama memasuki lorong tersebut adalah Holly, kemudian disusul dengan yang lainnya. Terlihat di sana lorong yang mereka lalui itu sangat sempit, akan tetapi mereka berlima berhasil melewatinya, kecuali Sarah. Dirinya benar-benar sangat kesulitan untuk masuk melewati lorong sempit tersebut. And the only way you're gonna do that, I can't. Melihat itu, Beth pun datang menolong Sarah, tapi tiba-tiba sebuah batu nyerosot dan hampir menutup jalan Sarah. Tentu saja hal itu membuat Sarah kaget dan ketakutan. Namun sebelum lorong tersebut tertutup batu, beruntungnya Sarah keburu berhasil keluar. Saat melihat jalannya tertutup, Rebecca pun langsung menyuruh Juno agar memeriksa bukunya untuk melihat jalan keluar dari gua ini. Namun Juno menjawab bahwa dirinya tidak membawa buku tentang gua ini karena gua ini bukan gua Boreham yang sebelumnya telah mereka sepakati untuk dikunjungi. Dan tim penyelamat juga tidak akan mungkin mencari mereka ke sini sebab gua ini belum punya nama dan belum pernah didatangi oleh siapapun. Mendengar jawaban demikian dari Juno, tentu saja membuat teman-temannya kaget. No one's ever been down here before. Di sana Beth mengatakan kepada Juno, bukankah petualangan ini Juno lakukan demi mengobati luka Sarah setelah kehilangan suami dan anaknya? Tapi kenapa kini Juno malah membawanya ke dalam gua ini yang mungkin bisa membunuh mereka semua? Karena hal itu Beth meminta agar Juno mencarikan jalan keluar untuk mereka. Mendengar perkataan tersebut dari Beth, Juno pun sadar atas kesalahannya. Kemudian saat itu juga Juno langsung mengajak mereka untuk mencari jalan keluar dari gua tersebut. But if we stay here, we'll die. Let's go. So, what now? One of us has to get all the way across. Selepas berhasil menemukannya, kemudian Rebecca membuat jalan pintas menggunakan peralatan yang mereka bawa. Karena jalan yang mereka lewati di bawahnya terdapat lubang yang sangat dalam. Di sana Rebecca menemukan satu pengait dan itu menandakan bahwa sebenarnya pernah ada orang lain yang datang ke gua ini. Setelah selesai, lalu satu persatu dari mereka pun langsung menyeberangi lubang tersebut lewat jalan yang telah dibuat oleh Rebecca. Saat giliran Sarah, Juno mengatakan bahwa petualangan ini memang sengaja dia lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka berdua agar seperti dulu lagi. Dan Juno juga ingin menamai gua ini dengan nama Sarah. There you are. Dan ketika giliran Juno, inilah yang terjadi. Ya, Juno hampir jatuh ke hanap, namun beruntung Rebecca yang memegang talinya sangat kuat. Bahkan telapak tangannya Rebecca sampai terluka demi menyelamatkan Juno. Setelah berada di atas, Juno mengatakan bahwa pengait yang ditemukannya tersebut umurnya sekitar 100 tahun. Karena sekarang jarang ada orang yang menggunakan lagi pengait semacam itu. Di sisi lain, Juno juga mengatakan jika memang pernah ada orang yang datang ke gua ini lalu berhasil keluar dengan selamat, pasti orang tersebut sudah menamai gua ini. Di sini seakan-akan si Juno mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke gua ini pasti mati. Becca, you okay? Selepas mengobati luka Rebecca, lantas mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sana Beth menemukan lukisan yang tertera di dinding, di mana lukisan itu menunjukkan bahwa gua ini memiliki 2 pintu masuk, yang berarti ada jalan keluar lain selain lewat jalan yang pertama kali mereka masuki. There's another way out? Let's find out. Sesudah mengetahui hal itu, mereka pun semakin bersemangat untuk mencari jalan keluar dari gua tersebut. Dan ketika Holly memasuki sebuah lorong di sana, Holly melihat seperti ada sinar matahari. Tentu saja hal itu membuat Holly bahagia dan langsung berlari menghampiri sinar matahari tersebut. Walaupun Juno menegaskan bahwa itu bukan sinar matahari, akan tetapi Holly tidak mempedulikan ucapan Juno. Akibat kecerobohannya itu, akhirnya Holly digebros kena lubang kaki dan kakinya patah. Balelo acik.
Melihat itu kemudian mereka pun turun ke lubang tersebut dan langsung mengobati kaki Holly. Sementara Sarah yang berjalan-jalan ke tempat lain untuk mengamati, di sana dirinya melihat dengan sepintas ada makhluk humanoid sedang minum. Lantas Sarah pun menceritakan hal itu kepada Juno, akan tetapi Juno tidak mempercayainya. Look at me. There's nothing there. Dikarenakan Juno tidak percaya, Sarah pun kembali menegaskan bahwa dirinya benar-benar melihat makhluk itu. Namun lagi-lagi si tangkurak Juno tetap tidak mempercayainya. Sarah, there's no one down here. Forget about it. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar hingga sampailah mereka di suatu tempat yang mana di tempat tersebut mereka menemukan banyak sekali tuang hewan. Tentunya hal itu petanda buruk bagi keselamatan mereka. Dead animals. This is not good, guys. We get out. Ketika mereka sedang panik dikarenakan Juno sang pemandu jalan, mereka tidak mengetahui jalan selanjutnya yang harus dilewati. Tiba-tiba muncul makhluk humanoid menyerang mereka. Beruntungnya serangan makhluk humanoid tersebut tidak mengenai salah seorang pun di antara mereka. Kemudian di sana Sarah menegaskan bahwa apa yang dilihatnya tadi itu benar-benar nyata, bukan karangan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah kini mereka percaya apa yang dikatakan Sarah tadi itu benar. Tatkala mereka hendak berlari, tiba-tiba makhluk humanoid itu kembali muncul dan langsung menyerang Juno dengan penuh brutal, kemudian menggigit leher Holly. Seperti ini kira-kiranya. Wow. Sementara Sarah yang terus berlari, dirinya jatuh ke dalam lubang hingga pingsan. Sedangkan Juno setelah berhasil melukai humanoid yang hendak menggusur Holly, dirinya kembali terlibat perkelahian dengan humanoid yang lain. Namun beruntungnya Juno berhasil membunuh humanoid tersebut. Di saat Juno panik, Beth datang menghampiri membuat Juno refleks menyerang dalam keadaan tidak sadar dan senjatanya tepat mengenai tenggorokan Beth. Sebelum roboh, Beth memegang kalung Juno hingga pegat karena takut dan panik. Kemudian Juno meninggalkan Beth sendirian tanpa rasa kemanusiaan. Di sisi lain, Sarah yang sudah terbangun menemukan dirinya berada di tempat yang penuh dengan tulang manusia dan hewan. Di sana juga Sarah menyaksikan lewat kamera yang dipegangnya ketika para humanoid tersebut memakan isi perut Holly dengan sangat brutal. Di waktu yang sama, Juno berhasil menemukan petunjuk jalan keluar yang dibuat oleh penjelajah gua sebelumnya. Sementara Rebecca dan Sam saat itu mereka sedang bersembunyi di sela-sela batu dengan sangat ketakutan dan hampir modal calala dikarenakan ada satu makhluk humanoid yang menghampiri mereka. Beruntungnya si makhluk itu tidak bisa melihat mereka karena buta. Namun sialnya, ketika si makhluk tersebut pergi, jam tangan Sam malah berbunyi membuat si humanoid itu kembali menghampiri mereka. Akan tetapi mereka selamat karena Sam keburu membuang jam tangannya. Setelah para makhluk humanoid itu pergi, di sana Sarah menemukan botol kecil yang berisikan minyak tanah. Kemudian Sarah merobek sebagian baju Holly untuk membuat obor. Tak lama kemudian, akhirnya obor pun menyala. Lalu Sarah pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Sam dan Rebecca yang sedang berjalan, mereka kembali diserang oleh makhluk brutal tersebut. Dan Rebecca sendiri terlibat perkelahian dengan makhluk buta itu. Ketika Rebecca hampir kewalahan, beruntungnya keburu datang Juno hingga akhirnya si makhluk itu pun mati. Lalu Juno mengatakan kepada mereka bahwa Holly dan Beth sudah mati dimangsa oleh makhluk tersebut. They took Holly. Beth's dead. Di sana saya mengatakan bahwa makhluk ini seperti manusia tetapi mereka buta dan mereka berburu menggunakan pendengarannya seperti kelelawar. Selain itu mereka juga terbiasa hidup dalam gelap. Namun Juno menambahkan apapun mereka, pasti mereka juga suka keluar ke permukaan untuk berburu dan mereka membawa hasil buruan itu ke dalam gua ini. Kemudian Juno juga mengatakan jika mereka tetap tenang menghadapi makhluk tersebut, mereka pasti bisa menemukan jalan keluar. Karena Juno sendiri telah menemukan jalan petunjuknya, akan tetapi Juno tidak akan pergi tanpa Sarah. I'm not leaving without Sarah. Sementara Sarah sendiri saat itu sudah berhasil menemukan Beth. Sarah mengatakan kepada Beth bahwa dirinya akan menemukan Juno lalu membawa Beth keluar dari tempat tersebut. Namun Beth menjawab bahwa Sarah jangan mempercayai Juno sebab Juno itu orang yang tidak setia kawan. Buktinya Beth sendiri tadi ditinggalkan. Jadi lebih baik Sarah mencari jalan keluarnya sendiri. Kemudian Beth memberikan Sarah kalung Yonti milik Juno. Beth mengatakan bahwa kalung Juno tersebut adalah pemberian dari Paul. Dan selama ini mereka sudah berselingkuh di belakang Sarah.
Sebelum pergi, Beth meminta agar Sarah membunuhnya sebab dirinya tidak mungkin mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan seperti itu. Dengan berat hati, Sarah pun menuruti kemauan sahabat sejatinya tersebut, walaupun pada awalnya Sarah sangat menginginkan Beth ikut bersamanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba makhluk ganas itu datang ke tempat tersebut, membuat Sarah ketakutan dan langsung berlari. Namun sialnya, Sarah malah digejebur ke kolam getih. Dan ketika hendak naik, si makhluk tersebut menyerang Sarah dari belakang. Beruntungnya, Sarah berhasil mengatasinya. Tetapi belum juga lama, terlihat humanoid lain kembali datang ke tempat itu dan melewati Sarah. Dengan penuh kemarahan, Sarah pun langsung membunuh makhluk tersebut. Di tempat lain, Juno masih berusaha mencari Sarah, namun Rebecca mengatakan bahwa Sarah pasti telah mati. Lantas Rebecca pun masuk ke sebuah lorong mengikuti Sam. Sementara Juno yang belum masuk di sana, dirinya mendengar suara. Juno mengira itu adalah Sarah. Namun setelah disenter, ternyata itu adalah sekelompok humanoid. Tentu saja hal itu membuat Juno ketakutan dan langsung masuk ke lorong mengikuti Sam dan Rebecca. Sementara Sam yang sudah masuk sejak tadi, di sana Sam menemukan bahwa jalannya tidak bisa dilewati karena terhalang sumur. Lantas Sam pun mencoba memanjat walaupun Juno dan Rebecca yang sudah sampai ke tempat tersebut melarangnya. Ketika Juno dan Rebecca sedang panik, tiba-tiba satu makhluk biadab datang menghampiri Sam kemudian menggigit tenggorokannya. Sebelum mati, Sam berhasil menusuk makhluk itu dengan pisaunya. Sementara Rebecca sendiri yang sedang lengah di bangsa dari belakang membuat Juno ketakutan dan langsung menceburkan dirinya ke sumur lalu memanjat tebing. Ketika hampir sampai, Juno ditarik oleh Sarah yang kebetulan sudah sampai di tempat tersebut. Setelah mengetahui Sam dan Rebecca mati, lalu Sarah mencoba menanyakan Beth. Juno pun menjawab dengan berbohong bahwa Beth juga telah mati. Selepas mendengar jawaban dari Juno, kemudian Sarah mengajak Juno melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya di sini Sarah sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Beth. Sarah mencoba bertanya, hanya ingin menguji kejujuran Juno yang ternyata memang benar Juno itu tidak bisa dipercaya dan beleguk. Namun belum juga jauh mereka berjalan, terlihat di sana mereka dihadang oleh beberapa humanoid hingga akhirnya pertarungan yang brutal pun terjadi, di mana Sarah dan Juno dengan penuh emosi menghabisi mereka. Dan ketika semua humanoid tersebut sudah mati, Sarah pun berdiri dan menatap tajam kepada Juno sambil memperlihatkan kalung Juno, di mana hal itu mengisyaratkan kepada Juno bahwa Sarah kini telah mengetahui tentang perselingkuhan Juno dengan almarhum suaminya dan juga tentang Beth yang ditinggalkan. Dengan penuh emosi, lalu Sarah pun menancapkan senjatanya ke kaki Juno, kemudian pergi meninggalkannya sendirian, sedangkan sekelompok humanoid kembali datang mengelilingi Juno. Sementara Sarah yang sedang berlari, dirinya jatuh ke lubang hingga pingsan, dan ketika terbangun di sana Sarah melihat sinar matahari dari sebuah lubang yang hampir tertutup oleh tumpukan tulang. Lantas dirinya pun menghampiri lubang tersebut hingga akhirnya Sarah berhasil keluar dari gua setan tersebut. Sesampainya di mobil, Sarah pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu dalam keadaan penuh ketakutan. Setelah jauh kemudian Sarah menepi lalu muntah, dan ketika melihat ke samping tempat duduknya di sana Sarah melihat Juno spontan. Hal itu membuat Sarah menjerit ketakutan. Namun selepas terbangun ternyata semua itu hanyalah halusinasi, dan hal itu menandakan bahwa Sarah masih terjebak di dalam gua terkutuk ini. Tamat ending yang sangat mengguhakan.